Kalau hanya bilang I love you dan peduli saja, disuruh jemput tidak mau, disuruh neraktir alasan terus, disuruh menemani alasan lagi, itu berarti tidak responsibel. Nah, dalam responsibility disitulah bareng-bareng berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terus setelah responsibel apa? Respect. Respect itu berarti apa? Ya kita berdua saling mencintai jadi satu, tapi masing-masing punya karakter, punya ciri, punya kebiasaan sendiri, punya pola berpikir sendiri, ya dihargai. Itu namanya respect. Misalnya kamu punya teman satu kamar kos, dia tidak bisa tidur kalau lampunya nyala. Sementara kamu suka kalau kamu lampu nyala, malah tidurmu nyenyak. Kalau lampunya mati, malah kamu tidak bisa tidur. Ini kan tabrakan. Kalau memang saling menyayangi sesama saudara, sesama teman, ya masing-masing harus respect. Bikinlah strategi biar yang satu bisa tidur, yang satu juga bisa tidur. Kalau tidak tidur, ya tidak usah tidur dua-duanya. Itu saling menghargai. Yo, misalnya yang lampunya harus mati, tidurnya belakangan. Atau yang lampunya harus hidup, tidurnya belakangan. Keluar dulu, lampu dinyalakan, tidur. Terus yang lampunya harus mati, begitu yang ini sudah tidur, masuk kamar, lampunya dimatiin. Nah, itu namanya tetap saling menghargai, tidak saling memaksakan. Tidak boleh dipaksa. Menurutku tetap lebih rasional lampu dimatikan. Yang satu ya enggak, tetap lebih rasional lampu dinyalakan. Terus kamu gegeran. Hari ini kan begitu, tidak saling menghormati. Berarti tidak ada cinta di antara kita. Iya, jadi orang Indonesia kan sekarang gegeran terus, merasa argumennya yang paling benar. Ya mungkin argumenmu benar, cuma gegeran itu menunjukkan apa? Tidak ada respect, tidak ada saling menghargai. Nah, untuk care, responsibility, dan respect ini pas porsi dan proporsinya, butuh yang terakhir, knowledge, pengetahuan. Kamu harus mau memahami dia. Jangan menutup diri. Harus paham. Kalau bahasanya hari ini mutual understanding, saling memahami. Ini biasanya gimana ya? Cara berpikirnya dia kayak gimana, tradisi hidupnya kayak gimana, kalau bangun jam berapa, tidur jam berapa, belajarnya di mana, kapan, kayak gimana, suka baju warna apa, kalau makan biasanya di warung mana, dan seterusnya. Itu namanya knowledge, mengumpulkan informasi. Dari situ, dari knowledge inilah kamu bisa care secara tepat, bisa responsible, bisa respect. Kamu alergi kucing, pacarmu penyayang kucing. Wah, itu kan butuh knowledge, saling memahami. Kalau tidak gitu mesti gegeran, putus gara-gara kucing. Iya, kan bisa kayak gitu. Itu yang bikin kadang-kadang urusan kecil aja terus gegerannya berminggu-minggu. Kenapa? Tidak ada saling respect. Kenapa nggak bisa respect? Karena tidak punya pengetahuan, tidak ngerti. Maka butuh knowledge. Inilah 4 unsur dasarnya cinta yang sehat. Kalau 4 atau salah satu dari 4 ini tidak ada, ya cintamu terancam bahaya. Kalau sudah tidak care, tidak mau responsible, tidak respect, dan tidak mau tahu, tidak saling tahu menau, itu alamat wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi perhatikan 4 unsur dasar ini.
Oke, sekarang ngomong objeknya. Yang biasa dicintai orang, ya meskipun tadi objek bukan yang pertama, tapi ya pada akhirnya kan ada yang dicintai, namanya objek cinta. Ada cinta sesama, namanya cinta persaudaraan. Cirinya, ya ini cinta terhadap sesama manusia. Cirinya apa? Tidak eksklusif, terbuka. Pengalamannya adalah pengalaman solidaritas, hidup bersama. Itu kalau di Erich Fromm, porosnya apa? Mencintai yang miskin, mencintai yang lemah, mencintai yang tidak berdaya, mencintai yang tertindas. Kenapa ini jadi porosnya? Karena kalau orang pada yang miskin, pada yang lemah, pada yang tidak berdaya sudah bisa mencintai, pada yang lain pasti bisa. Kalau kamu mencintai temanmu yang sama-sama ngaji, itu biasa, wajar. Kalau kamu mencintai orang tuamu, sangat wajar. Mencintai dosenmu, sangat wajar. Mencintai yang cakep-cakep, sangat wajar. Dan sangat mudah. Tapi mencintai yang miskin, yang lemah, yang tidak berdaya, termasuk mencintai orang asing, kalau di Erich Fromm, itu luar biasa. Karena biasanya orang cenderung menghindar dari yang asing, cenderung tidak suka sama yang miskin, sama ketidakberdayaan. Itu kenapa agama menekankan cintailah kelompok-kelompok ini. Karena ini parameter bahwa kita memiliki kualifikasi cinta persaudaraan. Kita cinta sesama. Kalau mencintai orang kaya itu gampang, mencintai artis itu mudah. Mencintai temanmu yang selevel itu mudah. Tapi yang lebih miskin, lebih tidak berdaya, lebih asing itu agak susah. Maka porosnya itu. Kalau ada orang yang bilang bahwa kita cinta semua manusia, tapi tidak pernah bersentuhan dengan kelompok-kelompok itu, belum. Masih ada yang dianti, apakah itu minoritas, apakah itu orang tertindas, apakah itu orang-orang miskin, berarti belum cinta sesama. Jadi masih cinta yang egois, masih cintaku untuk kelompokku dan demi kelompokku, belum cinta persaudaraan. Kalau di sana ada bibit eksklusivitas, pasti belum cinta persaudaraan. Kalau hanya yang selevel saja yang dicintai, pasti belum cinta persaudaraan. Jadi cinta sesama itu cirinya lenyapnya eksklusivitas dan porosnya mencintai yang miskin, yang tidak berdaya dan orang asing. Kalau ada bule jalan-jalan di sini dan kamu menghindar-hindar, nggak mau bersentuhan, itu berarti kamu belum cintanya universal. Kalau begitu lihat Cina terus kamu itu orang A, itu berarti belum. Masih ada diskriminasi di pikiranmu. Begitu lihat orang Yahudi, begitu lihat orang Amerika, begitu lihat apalah yang kamu tidak suka, terus kamu sisihkan dia sebagai bukan kelompokmu, seolah-olah dia bukan manusia juga, maka kamu tidak ada di level cinta persaudaraan. Dan orang yang tidak punya kualifikasi cinta persaudaraan ini, dia bukan tipe pecinta. Berarti cintanya hanya untuk kelompok tertentu, orang tertentu. Ini masih egois, bukan cinta yang sejati. Makanya itu dia punya quote, just as love for one individual which exclude the love for others is not love. Love for one's country which is not part of one love for humanity is not love, but idolatrous worship. Sebagaimana cinta pada satu orang yang tidak mencintai semua orang yang lain, itu bukan cinta. Maka cinta hanya pada satu negara yang menegasikan semua negara yang lain, semua manusia yang lain, itu juga bukan cinta, tapi idolatrous worship, penyembahan, idola-idola.
Tuhan-Tuhan yang baru. Untuk tidak jadi Tuhan baru, cintanya harus rata untuk semua makhluk. Eksklusivitas itu menunjukkan ada yang dipertuhankan selain Tuhan. Yaitu apa? Kelompokmu, dirimu sendiri, egomu, pikiranmu, cita-citamu. Ketika ada yang dipertuhankan selain Tuhan, itu dalam agama namanya musyrik. Jangan salah, jangan-jangan kamu nuduh-nuduh orang kafir, ternyata kamu sendiri musyrik. Kenapa? Ada yang kamu pertuhankan. Dari mana kok tahu ada yang dipertuhankan selain Allah? Kamu milih-milih yang dicintai. Ada yang kamu cintai, ada yang tidak kamu cintai. Satu orang ini kamu cintai, yang lain tidak. Negaramu ini kamu cintai, dan sama negara lain biar aja hancur. Itu namanya bukan cinta. Fanatisme itu idolatrous worship. Jadi kebertuhanan, penyembahan idola-idola, pemberhalaan. Kamu sedang menyembah berhala yang namanya pikiranmu, yang namanya kelompokmu, yang namanya organisasimu. Entah kamu sadar apa enggak. Jadi jangan-jangan hari ini kita semua itu musyrik. Meskipun kamu tiap hari mencermati kiri kananmu, siapa yang kafir, siapa yang belum. Ya kan? Kamu kan kafir ini. Oh, kalau kamu belum, kamu 50% sudah kafir. Kalau ini 25% kafir. Kan tiap hari kita sibuk ke situ. Jangan-jangan sebenarnya kita sudah musyrik duluan. Kita menyekutukan Allah, memberhalakan konsep kita, pikiran kita, pandangan kita, organisasi kita, dan seterusnya. Terus, objek cinta yang kedua adalah motherhood love, cinta gaya ibu. Ya bahasanya cinta keibuan. Cinta keibuan ini parameter yang paling kasat mata, cinta yang tanpa syarat. Ibu itu tidak pernah nagih syarat apapun untuk mencintaimu. Balasan satu-satunya untuk cintanya ibu adalah kebahagiaanmu. Ibumu tidak pengen kamu kasih apa, tapi dia pinginnya cuma kamu bahagia. Dan jangan salah, katanya Erich Fromm, selain cinta yang tanpa syarat, cinta ibu pada anaknya itu cinta yang sakit sebenarnya. Sakit dalam arti, tadi kan eksistensial itu orang takut perpisahan. Orang takut kesepian, takut dipisah dari yang dicintai. Tapi seorang ibu harus mau menyapih anaknya, misah anaknya dari dirinya demi kemandirian, demi kebahagiaan anaknya. Oh, itu sakit. Jadi orang cinta itu kan cenderung ayo kita bersatu terus. Tapi justru dalam cinta keibuan, kamu harus misah dari aku. Kalau tidak misah, kasihan kamu nanti nggak mandiri, nggak bahagia, nggak bebas, nggak bisa jadi manusia. Padahal secara eksistensial tadi orang butuh untuk tidak dipisah. Kesepian, keterpisahan ini kan bikin stres, menyakitkan. Tapi seorang ibu dalam cintanya justru disuruh berpisah sama anaknya. Demi kebahagiaan anaknya. Nah, ini salah satu contoh cinta yang tanpa syarat. Ini antitesis dari cinta erotis, cinta romantik. Kalau cinta erotis itu, ya kayak kamu pacaran tadi, dua orang jadi satu. Tapi cinta keibuan itu satu orang harus jadi dua. Kebalikannya. Itu makanya jangan berani-berani sama ibumu. Dia mengalami kesakitan demi kesakitan. Tidak hanya saat melahirkanmu. Tapi saat beliau harus menguatkan hatinya melihatmu terpisah dari dirinya. Demi kebahagiaanmu sebenarnya. Kalau boleh mungkin maunya ibumu kamu selalu sama dia, tapi kan tidak sehat untuk dirimu. Maka dia mengorbankan rasa sakitnya berpisah dengan dirimu. Makanya bagi yang rumahnya jauh,
ndak kumpul sama ibunya, sempatkanlah pulang. Ibumu mesti bahagia luar biasa. Ya kan kamu dapat untung banyak kalau pulang itu. Ya. Jadi nanti macam-macam lah. Paling kamu pulang ke rumah bawa roti 1 kaleng, kamu beli di terminal, nanti balik ke sini bisa bawa berkardus-kardus. Iya. Dan pasti ibumu bahagianya luar biasa saat kamu pulang. Sama bahagianya kamu kangen lama sama pacarmu terus ketemu. Bahkan berkali lipat dari itu. Nah, itu cinta keibuan. Itu cinta tanpa syarat yang paling kelihatan. Nah, dari cinta keibuan bisa diambil manfaat itu. Love means to commit oneself without guarantee. Jadi, cinta itu berarti berkomitmen tanpa syarat, tanpa garansi-garansinan. Jadi tidak harus aku cinta padamu, garansinya 1 tahun ya. Kalau 1 tahun kok ada yang lebih, ya mohon maaf tak tinggal misalnya, tidak begitu cinta tanpa syarat itu. Tidak ada garansi-garansinan. Dan to give oneself completely in the hope that our love will produce love in the loved person. Jadi memberikan dirimu sepenuhnya untuk cinta, tidak minta balasan apa-apa. Asalkan lahir juga pribadi mencintai yang lain dalam yang kamu cintai. Jadi cintamu menghasilkan cinta yang baru, menghasilkan cinta yang lain yang sama produktifnya. Makanya katanya Erich Fromm, untuk bisa ke sana harus ada faith. Love is an act of faith. And whoever is of a little faith is also of a little love. Jadi cinta itu tindakan yang dasarnya kepercayaan. Semakin kecil kepercayaan, ya semakin kecil cinta. Kalau ada cinta kok tiap hari interogasi. Ya. Tadi di kampus sama siapa? Ngobrol sama siapa? Coba lihat HP-nya WA-an sama siapa? Ya. Berarti kepercayaannya kecil. Itu tanda-tanda belum cinta. Itu masih dagang kayak tadi. Masih negosiasi. Masih takut dirugikan. Padahal kalau cinta yang benar kan nggak mungkin negosiasi loh. Kalau kebahagiaanmu nongkrong sama teman-teman yang lain ya monggo. Kalau kamu bahagia chatting sama cowok lain apa cewek yang lain ya silahkan. Bahkan kalau bahagiamu adalah membuang aku ya buanglah. Ya. Oke, kamu belum nembak sudah dibuang kok. Ya, jadi act of faith, perilaku mempercayai. Pokoknya kalau isinya hanya interogasi, berarti kepercayaannya kecil, cintanya juga kecil, maka jangan kaget kalau tidak lama sudah bubar. Karena curiga terus. Nanti naik bis dicurigai sama kondekturnya, sama naik kereta dicurigai sama masinisnya. Diajar dosennya cowok apa cewek. Ya. Kok dosennya kamu liatin terus? Lah ya dosennya nggak diliatin ya nggak paham. Curiga terus. Nah berarti tidak ada faith di situ. Love is an act of faith. Oke, ya kayak ibu tadi loh. Ibu itu kan yang penting kamu bahagianya kayak gimana wis. Bahkan termasuk meninggalkan ibu. Ibumu rela sakit. Terus ini yang tidak harus saya jelaskan banyak, cinta erotis. Ya. Dari erotis itu kata dasarnya ya, lebih paham.
Kata dasarnya itu eros, maksudnya bukan erot. Ya. Oke, cinta erotis itu ya manifestasi tadi, ketakutan untuk keterpisahan, mendambakan peleburan. Cinta erotis inilah yang nanti karakternya memang eksklusif, tidak universal. Kalau cinta persaudaraan tadi universal, tidak eksklusif, jangan dibalik. Itu loh. Kalau cinta erotis ya harus eksklusif dong. Hanya engkau. Jangan, oh ndak harus kamu tok, cintaku universal ini, semuanya juga ndak. Untuk urusan yang erotis sifatnya memang eksklusif. Dan ini nggak bisa ditipu. Kamu ndak bisa, ndak kok Pak, semua saya cintai, ndak. Secara erotis, di antara banyak, ini kan kamu cintai semua, pasti ada satu yang spesial. Yang di situ ada hasrat erotisnya. Kamu akui apa tidak kamu akui. Nah, ini sifatnya eksklusif. Ini tidak untuk semua orang. Ndak masalah, wong itu fitrah. Oke. Jadi berawal ini yang tadi ada impresinya kalau yang ini, ada kesan kamu suka. Ada hasrat erotisnya di situ. Terus jadi intim. Nah, seringkali hasrat erotis ini nanti berakhir dengan kebosanan. Kalau berhentinya di erotismenya, di jasadnya. Secakep apapun orang, kalau kamu bareng terus menerus, kalau levelnya hanya fisik, pada saatnya tetap akan bosen. Itu juga salah satu tabiatnya manusia. Kalau levelnya hanya erotis, maka kalau kamu mampu yang erotis ini ya tetap erotis tapi levelnya naik jadi persaudaraan, mungkin levelnya naik jadi keibuan, itu lebih long lasting, lebih panjang durasinya. Kalau hanya erotis saja itu lebih simple, lebih cepat habisnya durasinya. Makanya waktu yang-yangan jangan dihabiskan semua. Apapun itu harus ada sisanya. Biar apa? Biar lebih, karena manusia itu kalau sudah nggak ada misterinya sama sekali, wis kena kabeh, wis terbuka semua, itu biasanya cepat bosen. Kenapa banyak orang agama itu susah sekali dibunuh? Karena agama isinya yang misterius-misterius. Kalau agama itu terbongkar semua, oh ternyata fotonya Gusti Allah itu kayak gini tuh. Oh ternyata mungkin besok mungkin orang nggak ada yang mau beragama lagi, mungkin dibikin tiruannya. Itu manusia. Maka kalau kita berhenti di erotisme dan terekspos semua, tidak lama pasti bosan. Kalau dasarnya hanya erotis, mungkin perkawinan itu tidak lama mesti cerai. Karena ada durasinya. Ya beberapa kali saya omongkan kan ada pengaruh hormon-hormon tertentu yang mempengaruhi itu. Itu cinta erotis. Terus